Dalam hidup pasti diperlukan suatu harapan untuk diri kita. Suatu harapan yang membuat jiwa kita menjadi lebih kuat. Pernahkah kita lantas berpikir, apa sumber pengharapan kita? Pengharapan akan duniawi yang bersifat sementara, atau pengharapan akan Tuhan yang bersifat kekal? Sudah sepantasnya kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, yang membangkitkan kita dan membuat hidup kita lebih berarti. Kita mengetahui bahwa Tuhanlah sumber pengharapan. Kita sebagai hambanya sudah sepantasnya menjadi pengharapan pula bagi sesama kita. Masa sekarang banyak orang yang lebih berfokus pada dirinya sendiri. Keadaan di mana orang lain yang tidak begitu dipedulikan, terutama kepada mereka yang tersingkir. Hal tersebut terjadi akibat kemajuan teknologi yang membuat kebanyakan orang lebih berfokus pada perangkat elektronik yang dimiliki. Di sisi lain juga, terdapat sikap ego yang ada dalam diri kebanyakan orang. Padahal, kebanyakan orang yang tersingkir itu sedang membutuhkan pengharapan dari kita sebagai hamba Tuhan. Sikap untuk mementingkan diri sendiri menjadi lebih kuat dengan datangnya pandemi virus COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia, yang membuat berbagai sektor dalam kehidupan menjadi terbatas. Manusia lebih menjaga jarak antara dirinya dengan sesama. Hal seperti ini menyebabkan keterbatasan dalam bersosialisasi. Selain itu, kemampuan dalam berkomunikasi secara tidak langsung berkurang sedikit demi sedikit. Ditambah aktivitas kebanyakan orang pada pandemi COVID-19, sebagian besar dilakukan melalui media elektronik. Hal ini mungkin akan menimbulkan pertanyaan dari dalam diri kita tentang bagaimana cara kita mencari pengharapan bagi sesama kita di tengah pandemi COVID-19. Dari segala keterbatasan yang ada, berbagai hal dapat kita lakukan untuk menjadi pengharapan bagi sesama. Perlu kita ingat bahwa segala aktivitas secara langsung masih dapat kita lakukan, walaupun hanya dilakukan secara terbatas. Kita masih bisa membantu sesama kita dan berkomunikasi dengan sesama kita secara langsung. Kenapa toh? Nilaiku jelek, Jelek kenapa? dapat 70. Enggak apa, udah bagus. Enggak apa, udah kembangin lagi weh. Tetap semangat, belajar terus. Sip. Ya, Ketika ada sesama kita yang sedang mengalami kondisi tertentu, kita dapat memberikan kata-kata yang membangun untuk mereka. Dengan begitu, kita dapat membuat orang lain merasa lebih kuat dalam menghadapi suatu perkara. Berbagi dengan sesama juga masih dapat kita lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menolong sesama kita. Misalkan dengan memberikan bantuan berupa dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari, pengobatan, pendidikan gratis, dan lain sebagainya. Selain itu, kita sebagai manusia dapat memperhatikan orang lain dengan berbagi ilmu yang kita miliki. Tidak selalu hal besar yang harus kita lakukan untuk menjadi pengharapan bagi sesama. Namun, tindakan kecil sekalipun juga dapat kita lakukan sebagai pengharapan bagi sesama kita. Mungkin bagi diri kita, tindakan itu merupakan sesuatu hal yang biasa.
Tetapi bagi orang lain, tindakan yang kita lakukan bisa saja merupakan suatu pengharapan yang luar biasa. Kita perlu ingat bahwa Tuhanlah sumber pengharapan sejati bagi diri kita. Sudah sepantasnya kita mengikuti jalannya dan menjadi sumber pengharapan bagi sesama. Diawali dengan mengurangi sikap ego yang ada dalam diri kita dan memperbanyak sikap kepedulian terhadap sesama. Berbagai hal dapat kita lakukan, baik hal yang besar maupun yang kecil. Kita sebagai hamba Tuhan sebaiknya menjadi pengharapan bagi sesama, menyebarkan berkat dan membanggakan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Ingatlah, kalian bisa. Jadilah berkat bagi orang lain. Lakukanlah.